kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Putri Jolanda siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini. Selasa 23 Maret 2021. Sajian utama hari ini antara lain, warga Desa Sentul perbaiki jalan rusak. DPRD Kota Palembang soroti kerusakan jalan nasional. Dan jangan lewatkan ikan mas koki peluang bisnis pecinta ikan hias koki. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Warga Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, memperbaiki jalan sendiri kerusakan jalan penghubung desa secara swadaya. Warga khawatir kerusakan jalan yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini mengancam keselamatan jiwa pengendara. Jalan poros yang berada di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir ini bertahun-tahun kondisinya rusak parah, apalagi saat musim hujan tiba. Otomatis jalan berubah bak kubangan kerbau dan nyaris tak bisa dilintasi kendaraan. Padahal jalan ini merupakan urat nadi perekonomian warga. Khawatir akan membahayakan keselamatan jiwa pengendara yang melintas, warga secara swadaya memperbaiki kerusakan jalan ini. Kepala Desa Sentul Fikri menyatakan, pemerintahan desa sering mengajukan proposal bantuan perbaikan jalan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Ada 4 titik kerusakan jalan yang mengalami kerusakan parah, diperkirakan mencapai 1 kilometer. Maka dari itu, sudah 6 kali ini kami swadaya dengan masyarakat, para sopir yang memiliki mobil. Warga Desa Sentul berharap pemerintah daerah melalui Dinas PU segera memperbaiki kerusakan jalan agar perekonomian masyarakat tidak terganggu. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga juga mengeluhkan kondisi Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang yang rusak dan berlobang. Kerusakan jalan ini kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian aspal pada badan jalan mengelupas yang berdampak jalan menjadi rusak dan berlobang. Sejumlah pengendara baik roda 2 dan roda 4 harus berhati-hati saat melintasi jalan ini, terutama pada area putar balik arah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas karena arus lalu lintas yang padat. Jalan rusak dan berlobang ini sudah dirasakan warga dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Meski sudah dilakukan tambal sulam oleh pemerintah, namun hasilnya tidak bertahan lama, jalan kembali rusak dan berlobang. Kekhawatiran warga akan bahayanya jalan rusak dan berlobang pada saat malam hari dan musim penghujan. Jalan yang tertutup air dan banyaknya pengendara yang melawan arah menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini. Pemotor kan lewat pinggir, nama nyampak berapa kali dalam hujan tuh kan banyak melawan arah, melawan arah jadi ada orang 5 lah nyampak di lubang besar itu. Tergenang banyak orang nyampak di pinggir-pinggir jalan kan. Apalagi orang yang likung itu, yang berlubang-lubang itu. Warga berharap pemerintah kota dan provinsi segera melakukan perbaikan pada Jalan Ahmad Yani Palembang sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas yang dapat memakan korban jiwa. Dari Palembang, Muhammad Riza Kalevi, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang Firmansyah Hadi mengkritisi kondisi jalan nasional yang rusak berlubang di dalam wilayah Kota Palembang. Firmansyah berharap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 Palembang peka menyikapi kondisi jalan rusak berlubang saat ini. Menyikapi keluhan masyarakat, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Firmansyah Hadi mengkritisi sejumlah jalan nasional yang rusak berlubang di dalam wilayah Kota Palembang. Firmansyah Hadi menilai perlunya kepekaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 Palembang dalam menyikapi kondisi jalan rusak berlubang di Kota Palembang.
Terlebih Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Firman Syahadi, hampir sebagian ruas jalan nasional yang ada di dalam kota Palembang mengalami kerusakan, mulai dari akses menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin, terminal, bahkan jalan-jalan nasional di dalam kota seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Wahid Hasyim. Perbaikan jalan harus segera dilakukan agar tidak menambah daftar korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak dan berlubang. Kota Palembang ini jalannya sudah banyak yang rusak, terutama daerah Ahmad Yani, terus yang arah ke bandara itu jalannya sudah begitu parah. Saya kira mungkin balai agak selektif dikit lah untuk memberikan perbaikan yang ada di kota Palembang. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dalam hal perbaikan jalan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 Palembang sebagai sarana pendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Para pelajar di Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan terkendala dalam belajar daring. Tidak adanya akses jaringan telepon seluler menyulitkan mereka dalam mengikuti belajar secara online di masa pandemi ini. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 70% wilayahnya merupakan daerah perbukitan hingga terdapat puluhan desa di kabupaten ini yang sama sekali tidak memiliki sinyal seluler akibat tidak adanya sinyal komunikasi. Salah satunya di Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin. Sejak berdirinya desa ini belasan tahun silam hingga saat ini akses jaringan telekomunikasi sangat sulit didapatkan. Desa Gunung Batu masih banyak mengalami ketertinggalan dalam segala bidang akibat minimnya informasi yang dapat diakses oleh warga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa agar desa mereka dibangun tower sinyal seluler, akan tetapi selalu menemui jalan buntu. Saat ini kondisi tersulit dialami para pelajar yang belajar daring, pasalnya mereka kesulitan mendapatkan sinyal handphone untuk mengikuti pelajaran di sekolah masing-masing. Makanya kalau memang ada istilah solusi yang terbaik ataupun memang memungkinkan, kami mengharapkan pemasangan tower di desa kami supaya budak-budak ini dia nyaman belajar, ini Pak. Gitu harapan kami. Hingga saat ini para pelajar masih belajar di tengah hutan belantara dan berbukit demi mendapatkan sinyal seluler karena hanya di tempat tersebut sinyal handphone sangat baik. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang di Pasar Lematang, Kabupaten Lahat menjalani vaksinasi massal. Vaksinasi massal dilakukan mengingat para pedagang sangat rentan tertular COVID-19. Sejumlah pedagang di Pasar Lematang mendatangi tanda vaksinasi yang disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Aksi jemput bola vaksinasi pedagang ini dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan di Pasar Lematang. Para pedagang tidak perlu mendatangi fasilitas kesehatan agar aktivitas perdagangan mereka tidak terganggu. Pasar dan pedagang merupakan kawasan dan kelompok masyarakat paling rentan tertular COVID-19 karena lingkungan pasar menjadi titik kumpul masyarakat, baik dari dalam kota maupun luar kota Lahat. Dalam vaksinasi massal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat menyalurkan 1.000 vial vaksin untuk para pedagang di Pasar Lematang. Bupati Lahat Ci Ujang meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan untuk memutus mata rantai COVID-19 meski telah menjalani vaksinasi. Dan ini pedagang itu kan setiap hari kan berinteraksi terus dengan masyarakat. Jadi supaya penularan ini terputus mata rantainya, pedagangnya. Rombongan media sudah belum? Pada tahap 2 vaksinasi, Pemda Lahat menerima 3.215 vaksin yang sudah disalurkan kepada seluruh penerima, baik puskesmas maupun sentra vaksinasi yang didirikan seperti Pasar Lematang dan Gedung Pertemuan Pemda Lahat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Ikan mas koki peluang bisnis pecinta ikan hias koki. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat.
KPK, kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang jemaah masjid di Sukarami, Palembang kehilangan sepeda motor sewaktu melaksanakan ibadah sholat subuh. Pelaku berjumlah 2 orang telah mempersiapkan alat untuk memotong gembok pengaman. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku mendekati sepeda motor yang telah menjadi targetnya. Sementara rekan pelaku menunggu sambil memantau keadaan sekitar. Pelaku langsung beraksi dengan menjebol kunci kotak sepeda motor korban. Pelaku yang mempersiapkan aksinya membawa alat pemotong yang digunakan untuk memotong gembok pengaman hingga pelaku berhasil membawa sepeda motor korban. Para pelaku beraksi sengaja mengincar sepeda motor jemaah yang sedang melaksanakan sholat subuh. Salah satu pelaku sengaja mengenakan jaket bertutup kepala dan masker. Aksi kedua pelaku terekam CCTV Masjid An-Nur, Jalan Sriwijaya, Cempaka Merah, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Pengurus Masjid An-Nur, Fahrul Rahman, menyatakan aksi pencurian sepeda motor terjadi saat jemaah tengah sholat subuh. Kejadiannya itu subuh pagi, Pak. Kebetulan jemaah itu agak belakangan maksudnya dia kan. Jadi motornya sendiri di depan. Pencurian sepeda motor di Masjid An-Nur ini telah sering terjadi. Pengurus masjid sengaja membuat lukisan mural waspada bahaya curanmor untuk mengingatkan jemaah masjid. Kasus pencurian sepeda motor ini masih dalam penyelidikan Polsek Sukarami, Palembang. Polisi telah mengidentifikasi kedua pelaku melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir membuka layanan aplikasi Sedulur. Peluncuran aplikasi Sedulur ini diresmikan secara langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indraheri. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri meresmikan aplikasi Sedulur yang diluncurkan Polres Ogan Komering Ilir. Peluncuran aplikasi Sedulur ini untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang hendak memberikan laporan dalam bentuk apapun ke Polres Oki, mulai dari laka lantas, kejahatan, dan pelayanan lainnya. Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi Polres saat petugas kepolisian diperlukan. Aplikasi ini sendiri dapat di-download di handphone dengan membuka program Play Store, lalu ketik Sedulur. Setelah aplikasi Sedulur terbuka, masyarakat dapat menekan tombol merah yang ada di handphone untuk melaporkan kejadian atau pelayanan lainnya, sehingga petugas langsung meluncur ke tempat tersebut. Aplikasi ini sendiri dilengkapi dengan maps lokasi sehingga petugas dapat meluncur ke tempat yang dibutuhkan. Ini adalah bentuk implementasi dari Bapak Kapolri sekaligus menjawab tantangan masyarakat tentang bagaimana memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat. Kami berharap dengan aplikasi Sedulur ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan anggota Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik.
Munculnya aplikasi Sedulur ini diharapkan dapat membantu warga dalam hal pelayanan masyarakat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Hingga saat ini ikan mas koki tetap bertahan di tengah tren ikan hias yang ada di Indonesia. Tingginya perminatan ikan mas koki membawa keberuntungan bagi para pembudidayanya. Ikan mas koki atau dengan nama latinnya Cataseus auratus merupakan salah satu ikan hasil domestikasi tertua di dunia yang berasal dari China pada tahun 960 Masehi lalu. Karena pesonanya ikan mas koki dengan cepat merambah ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Tak hanya unik, cantik, lucu, perawatan ikan mas koki pun terbilang mudah. Rahayu, salah satu ibu rumah tangga di Kota Palembang, berhasil membudidayakan ikan mas koki sejak tahun 2009 hingga saat ini. Bahkan nama farm Rahayu pun makin bersinar seiring lahirnya penghobi-penghobi ikan mas koki. Rahayu mengungkapkan kecintaannya kepada ikan mas koki berawal dari hobi sehingga menjadi lumbung usaha yang cukup menjanjikan. Pasalnya, dalam kurun waktu 1 minggu, ribuan ikan mas koki mampu membanjiri kolam ikan mas miliknya. Harganya relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.500.000 per ekornya, atau tergantung ukuran serta jenisnya. Jenis ikan yang ada di farm Rahayu mulai dari rancu, Ryukin Broadtail, Ryukin Longtail, Renku Buffalo, Oranda Yuanbo, Oranda Black, Oranda Shogun Rostail, dan Koki Mutiara. Sebenarnya awalnya dari hobi. Kenapa hobi? Ya kita suka ya lihat ikan koki, jalannya, jerenangnya, buntutnya gerai-gerai. Terus lama-lama kebanyakan, terus kawin kan. Terus tadi bingung kemana nih ceritanya untuk anak-anaknya ini. Ya kita sortir lagi, dapat yang bagus yaitu pembesaran. Jika Anda berminat, dapat membeli melalui sosial media Facebook Rahayu Rizki atau bisa mendatangi langsung ke alamat di Jalan Sultan Syahrir nomor 11, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putri Jolanda. Sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalin